cara menjadi istri yang baik. Kalau kita jadi istri yang baik, pastikan suami itu tidak akan marah-marah. Menjadi istri yang baik. Oke, yang pertama di sini yaitu si wanita itu harus bisa memprioritaskan suami dalam rumah tangganya. Kita tuh harus bisa merawat diri, Mbak Vivi. Merawat diri dengan baik, karena kebanyakan seorang istri itu kan kalau sudah menikah, sudah punya anak, lupa untuk merawat diri. Ratu Aura in Podcast. Halo, selamat sore Ibu Ratu Aura. Selamat sore Mbak Vivi. Kita ketemu lagi ya seperti biasa di podcast. Apa kabarnya Ibu Ratu hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Mbak Vivi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, kita akan bahas tema menarik tentunya Ibu Ratu pada video kali ini. Setelah minggu kemarin kita membahas penyebab suami suka marah pada istri, kali ini kita akan membahas cara menjadi istri yang baik. Nah, jadi ada kaitannya dari kemarin. Ada dari video kemarin maksudnya. Nah, di sini sebelum kita membahasnya lebih jauh, tentunya kita harus tahu dulu dong ya, manfaat jadi istri yang baik itu seperti apa, manfaat untuk keluarga kita nantinya bagaimana gitu. Mungkin Ibu Ratu bisa menjelaskan. Manfaat jadi istri yang baik itu sangat banyak sekali ya Mbak Vivi ya. Karena kan pada video sebelumnya kita kan sudah membahas ya, suami marah-marah itu kenapa? Salah satunya kan penyebabnya si istri itu tidak menjadi istri yang baik dong pastinya ya Mbak Vivi ya. Nah, kalau kita jadi istri yang baik, pastikan suami itu tidak akan marah-marah. Suami akan tambah sayang dan tambah cinta. Kemudian terhindar dari pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian suami juga akan betah di rumah nantinya kalau istrinya itu baik. Nah, selanjutnya suami juga akan terhindar dari godaan pelakor, dan masih banyak lagi manfaat lainnya ketika seorang wanita itu menjadi istri yang baik dalam rumah tangganya. Begitu. Berarti di sini istri juga sangat berperan penting ya Bu Ratu ya dalam keharmonisan rumah tangga itu ya. Tapi kenapa di luar sana kebanyakan ya Bu Ratu ya, kadang tuh udah ada istri yang malah sifatnya terlalu baik, kadang malah terlalu baik sama suaminya tuh, suaminya malah kadang kayak ya udahlah, menganggap udahlah istriku baik. Maksudnya kayak bukan meremehkan sih, tapi lebih ke kayak menggampangkan gitu loh Bu Ratu. Karena istrinya terlalu pemaaf mungkin ya, terlalu baik. Jadi suami kadang suka seenaknya. Itu gimana Bu Ratu yang seperti itu tuh? Sebenarnya kalau bukan salah baik sikapnya atau sifatnya aja sih Mbak Vivi, ada beberapa hal yang bisa membuat istri itu lebih baik. Seperti yang Mbak Vivi bilang tadi ya, istri sudah baik, sudah nurut sama suami, tapi kenapa suami masih selingkuh juga? Bisa jadi si istri tidak bisa melayani suami dengan baik, entah itu di ranjang ataupun di luar ranjang. Ya mungkin kebanyakan di ranjang ya Mbak Vivi ya, kebanyakan suami itu melihat istrinya yang baik, kemudian melihat istrinya nurut. Kalau di ranjang itu nggak sebaik yang mereka pikirkan, nggak seliar yang mereka pinggirkan. Karena suami itu sangat suka sekali dengan wanita-wanita yang nakal. Nakalnya itu nakal di ranjang, bukan nakal di luar ranjang. Kalau di luar ranjang itu ya kepengen istrinya itu yang benar-benar baik. Nah, bisa jadi seperti yang Mbak Vivi tanyakan tadi, istri yang baik tapi suami meremehkan dan masih juga selingkuh. Bisa jadi karena tidak bisa memuaskan suami di ranjang. Berarti di sini hubungan seksual antara suami istri itu sangat penting ya Bu Ratu ya. Iya, pondasi dalam rumah tangga ya. Kan mungkin secara kita melihatnya secara langsung mereka kelihatannya harmonis, tapi di balik itu tentunya ada kesalahan lah dalam hubungan mereka ya, salah satunya di hubungan ranjang tadi. Nah, setelah kita tahu seperti itu, tentunya kita para wanita ingin sekali menjadi istri yang baik ya. Menurut Bu Ratu nih, menurut Bu Ratu tuh menjadi istri yang baik tuh apa yang harus kita lakukan Bu Ratu? Oke, baik. Ini pertanyaan sangat menarik sekali ya Mbak Vivi, sesuai dengan tema kita. Menjadi istri yang baik. Oke, seperti pengalaman dari klien saya ya Mbak Vivi, dari sahabat orang semuanya yang mengatakan bahwa saya sudah menjadi istri yang baik tapi suami saya masih selingkuh. Nah, sebenarnya istri yang baik seperti apa sih? Yang mereka bilang itu, yang mereka bilang kalau saya itu sudah jadi istri yang baik, dan yang diinginkan oleh suami itu ya istri yang baik itu seperti apa gitu ya Mbak Vivi. Oke, yang pertama di sini yaitu si wanita itu harus bisa memprioritaskan suami dalam rumah tangganya. Lalu gimana dengan wanita yang mungkin kan punya banyak kesibukan ya Bu Ratu ya? Tentunya waktunya juga itu dong kebagi sama kesibukannya, ngurus anak, ngurus suami, ngurus pekerjaan rumah. Itu gimana tuh menyikapi hal seperti itu? Iya, harus pintar-pintar membagi juga sih Mbak Vivi, karena saya juga seorang ibu rumah tangga loh Mbak Vivi ya. Saya ibu rumah tangga, saya juga pekerja, saya juga memiliki anak-anak, tapi saya masih bisa membaginya. Saya masih bisa memprioritaskan suami saya.
Saya masih bisa melayani suami saya baik itu di dua ranjang maupun di atas ranjang. Semuanya saya bagi. Walaupun di rumah saya capek, pulang kerja capek, tapi saya tetap memprioritaskan suami saya. Suami saya belum makan, ya saya layani suami saya. Suami saya kepengen istirahat, kepengen dipeluk, dikeloni, ya dilakukan semuanya itu. Jadi kita masih bisa membagi, masih bisa melayani suami dengan baik. Kalau seperti itu ya. Tapi kebanyakan di sini wanita-wanita yang bekerja itu males ya Mbak Vivi ya, karena saya sudah capek, ngapain sih melayani suami saya. Nah itu kalau mereka beranggapan sudah jadi istri yang baik, ya itu salah. Harus bisa membagi waktunya, ini untuk kerja, ini untuk suami, ini untuk anak-anak, semua harus dibagi. Dan tetap nomor satu, suami diprioritaskan atau dinomor satukan. Itu akan membuat suami itu benar-benar sayang nantinya sama kita. Kalau ini saya rada kepo nih ya, kalau dari Bu Ratu sendiri biasanya gimana sih caranya Bu Ratu untuk membagi waktu itu kalau untuk biar tetap gini, biar tetap suami itu menjadi prioritas utama. Nah, cara yang Bu Ratu lakukan biasanya seperti apa? Iya, kalau bangun tidur, kalau tidur kan berdua sama suami ya pastinya itu nomor satu dong ya Mbak ya. Terus bangun tidur disiapkan juga makanan buat keluarga, terutama makanan kesukaan suami. Kemudian suami bangun tidur disiapkan pakaian buat berangkat kerja atau buat berangkat kemana lah suami kalau mau pergi hari ini, jadwalnya untuk apa hari ini, disiapkan semuanya. Ketika suami sudah berangkat kerja, saya baru berangkat kerja. Nah, setelah itu walaupun saya pulang kerjanya malam, siang hari saya sudah menyiapkan makan untuk suami. Berarti kan masih diprioritaskan ya Mbak Vivi ya. Jadi suami nggak terbengkalai, saya harus makan apa hari ini, masa saya harus jajan. Iya, benar sekali. Meskipun saya tinggal kerja, saya tetap siapkan makanan buat suami di rumah. Suami pulang kerja ya udah makan, udah siap, semuanya udah siap, pakaian yang untuk di rumah juga udah siap semuanya. Kemudian saya pulang kerja, saya tetap nomor satu buat suami saya. Saya sapa suami saya dekat dengan suami saya terlebih dahulu, kemudian saya bersih-bersih diri, terus menyiapkan makan lagi buat suami dan buat anak-anak. Nah, ada waktu juga untuk anak-anak, ada beberapa waktu sedikit lah buat anak-anak yang nggak perlu banyak-banyak, terus saya ajak suami juga untuk berkumpul dengan anak-anak juga. Nah, di malam hari saya berduaan dengan suami saya. Nah, itu kan namanya prioritas ya Mbak Vivi ya. Walaupun masih ada anak-anak, kan anak-anak juga butuh saya. Jadi butuh saya, butuh suami juga. Jadi kita sekeluarga ngobrol bareng, bercanda bareng. Nah, di waktu sore itu walaupun tidak banyak waktu, tapi tetap ada quality time lah, waktu yang sesingkat itu kita harus gunakan sebaiknya mungkin, begitu. Berarti di sini juga di quality time juga nggak hanya suami, tapi anak juga di situ butuh perhatian sekali. Kita, ya akan merasakan perhatian dari istri tersebut. Nah, ini sahabat Aura, Bu Ratu udah berbagi tips nih untuk cara memprioritaskan suami yang dilakukan Bu Ratu ya. Nah, setelah kita sudah memprioritaskan suami, sikap kedua yang harus kita lakukan apa Bu Ratu? Sikap kita yang kedua sebagai seorang istri, kita tuh harus bisa merawat diri Mbak Vivi. Merawat diri dengan baik, karena kebanyakan seorang istri itu kan kalau sudah menikah, sudah punya anak, lupa untuk merawat diri. Sibuk dengan keperluan rumah tangga, ngurus anak-anak, untuk masak, untuk ini gini, jadi lupa untuk merawat dirinya. Nah, kebanyakan suami itu jengkel sama istrinya. Sudah dikasih uang, tapi kenapa tidak mau untuk merawat dirinya? Walaupun merawat dirinya dengan uang yang pas-pasan, itu kan sudah dikasih uang ya Mbak Vivi ya. Tapi kebanyakan para istri itu mengeluh, saya nggak pernah dikasih uang, uangnya aja pas-pasan, gimana saya bisa merawat diri? Nah, padahal kan kalau merawat diri itu nggak perlu biaya yang mahal ya Mbak Vivi ya. Nggak perlu ke salon, nggak perlu ke tempat dokter untuk bisa cantik, nggak perlu seperti itu. Merawat diri cukup mandi yang bersih, terlihat wangi, terlihat cantik, terlihat ya wajahnya nggak terlihat kusam lah, terlihat enak dipandang di mata. Jadi kan itu bisa membuat suami tuh, oh istriku kok pandai yang merawat dirinya. Saya pulang kerja kok masih cantik, kok saya bangun tidur juga masih cantik, jadi enak dipandang di mata, begitu Mbak Vivi. Tapi kebanyakan gini Bu Ratu, para istri ini ya mungkin nggak semuanya, tapi beberapa dari mereka tuh berpikir kayak seperti ini. Ah, saya udah menikah, suami pasti mau nerima saya apa adanya. Nah, di situ jadi pikiran mereka tuh kayak nerima apa adanya tuh berarti harus mau kalau saya seperti ini, harus mau kalau saya berantakan, harus mau kalau saya jelek, ya suami harus nerima. Nah, itu gimana dengan pemikiran yang seperti itu? Itu pemikiran yang salah sih Mbak Vivi. Coba sekarang dibalik pemikirannya. Jika suaminya Mbak Vivi lah, misalkan suaminya Mbak Vivi bangun tidur males mandi, tidak pernah potong rambutnya awut-awutan, tidak pernah pakai minyak wangi, jarang merawat dirinya. Kira-kira Mbak Vivi mau nggak menerima suami apa adanya nggak?
Ya meskipun cinta ya jengkel juga. Iya, seperti itu Iya. juga dengan suaminya Mbak Vivi nantinya. Walaupun kita sudah menikah, untuk merawat diri itu paling penting agar suami itu terhindar dari godaan pelakor tentunya. Karena di luar sana kita kan nggak tahu ya, ada banyak sekali wanita-wanita cantik selain kita. Walaupun kita sudah merawat diri, tapi di luar sana tuh masih banyak wanita-wanita cantik yang mudah saja menggoda suami. Nah, kalau kita nggak bisa menjaga diri dengan baik, ya jangan salahkan suami direbut oleh pelakor nantinya. Begitu. Berarti itu pemikiran salah ya Bu Ratu ya. Iya, benar sekali Mbak Vivi. Menerima apa adanya tuh bukan berarti terus kita mengabaikan diri kita. Padahal kan suami tetap ingin istrinya terlihat selalu cantik agar tidak kalah lah dengan wanita di luar sana. Nah, sekali. itu kadang tuh malah istri yang seperti itu nanti kalau suaminya selingkuh menyalahkan pihak suaminya. Padahal kan dari dirinya sendiri yang nggak bisa menjaga diri ya Bu Ratu ya. Sekali. Tapi kebanyakan juga istri itu kalau di rumah tuh malas dandan, tapi kalau pergi tuh pasti dandan cantik loh Mbak Vivi. Iya, itu kenapa ya Bu Ratu bisa seperti itu? Saya juga bingung bikin mereka tuh seperti itu. Mungkin saja mereka malas berdandan depan suami, buat apa sih pamer buat suami? Padahal kan itu penting ya Mbak Vivi ya. Kalau pamer buat orang lain tuh buat apa kayak gitu loh. Padahal kan orang lain belum tentu ya, pastinya tentu ya suka sama kita ya, karena melihat kita cantik, melihat kita menarik, pastinya banyak pria yang tertarik sama kita. Tapi kan suami itu kan suami sah kita. Kenapa kita nggak memamerkan kecantikan kita di depan mereka gitu loh ya Mbak Vivi? Iya, Itu tuh sering menjadi bahan pikiran saya, bahan untuk meneliti hal tersebut. Kenapa istri seperti itu ya? Apa mereka irit untuk bahan kosmetiknya atau kenapa gitu? Iya, itu memang kebanyakan seperti itu Bu Ratu. Kalau di rumah tuh malah biasa aja, tapi kalau pergi tuh malah dandanannya menor gitu ya, berlebihan. Benar sekali, itu butuh diteliti itu. Nanti saya pasti akan menelitinya Mbak Vivi, dan suatu saat pasti saya akan menjawabnya untuk sahabat Aura semuanya itu Mbak Vivi. Oke, setelah kita udah menjaga penampilan, menjaga diri, ada lagi nggak Bu Ratu apa yang harus kita lakukan? Ada dong Mbak Vivi. Di sini istri itu harus menghargai dan menghormati suami. Itu yang paling penting. Menghargai dan menghormati suami. Karena kan suami itu kan kepala rumah tangga ya Mbak Vivi, harus tetap dihargai dan dihormati dong kayak gitu. Iya, dalam rumah tangga meskipun nanti karir istrinya lebih tinggi ataupun status sosial istrinya dulunya lebih tinggi atau gimana, itu tetap harus menghargai suami ya, dan menghargai suami, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Walaupun sahabat Aura menikah dengan pria yang jauh di bawah dia atau penghasilan jauh di bawah si istri, ya tetap menghargai dan menghormati suami karena dia adalah kepala pemimpin rumah tangga. Karena kalau kita bersikap yang kurang baik buat suami, kelak akan dipertanyakan oleh Tuhan nantinya. Begitu. Nah, bentuk sederhananya dari menghargai dan menghormati suami itu seperti apa Bu Ratu? Kalau menghargai ya Mbak Vivi ya, menghargai itu misalkan suami itu bekerja, kemudian udah capek, penghasilannya hanya cukup itu saja, terus itu dihargai, ucapan terima kasih lah buat suami. Terima kasih ya sayang, kamu sudah bekerja keras buat saya. Terima kasih, walaupun penghasilannya sedikit, ya tetap aja bersyukur. Alhamdulillah kita dapat uang segini, penghasilan segini, ini cukuplah untuk kebutuhan kita nantinya. Kayak gitu kan menghargai suami ya Mbak Vivi ya. Dan kalau menghormati ya, hormatilah suami. Jangan kalau dikasih tahu harus nurut sama suami, harus patuh sama suami. Nah, itu sangat penting sekali kalau seperti itu ya Mbak Vivi ya. Kalau kita nggak nurut, kita egois, kita keras kepala, kita sama aja nggak menghormati suami dong ya Mbak Vivi ya. Oke, berarti di sini intinya menghargai dan menghormati suami itu kita berikan ucapan terima kasih lah atas apa yang sudah dilakukan oleh suami. Suami. Kita mengapresiasi suami. Terus juga apapun perintah suami sebisa mungkin kita harus melaksanakan. Terus kita udah nyebutin 3 nih Bu Ratu tadi ya. Ada menghargai dan menghormati suami, terus juga menjaga penampilan, memprioritaskan suami. Terus selanjutnya apa masih ada Bu Ratu? Ada lagi dong Mbak Vivi, di sini harus menjaga kesetiaan dalam rumah tangga. Oke, ini kayaknya kunci ya nih ya, paling kunci nih ya, menjaga kesetiaan dalam rumah tangga. Menjaga kesetiaan dalam rumah tangga itu kan biasanya wanita seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak Vivi ya. Wanita kalau di rumah itu malas untuk berdandan, di depan suami malas untuk berdandan. Tapi kalau di luar rumah dia dandannya cantik, seksi ya gitu. Nah, itu kan bisa jadi banyak menggoda banyak pria nantinya. Nah, itu kan bisa membuat terjadinya perselingkuhan nantinya. Nah, kalau kayak gitu boleh kita dandan di luar rumah, boleh kita dandan, tapi tetap menjaga kesetiaan suami dan menjaga komitmen lah dalam rumah tangga. Itu akan membuat suami benar-benar sayang dan cinta nantinya, tambah sayang dan cinta nantinya Mbak Vivi. Di sini juga itu ya Bu Ratu ya, bukan hanya suami yang harus menjaga kesetiaan, tapi istri juga. Iya, karena benar. Tapi di sini tuh kadang malah yang diragukan tuh kesetiaan suami Bu Ratu. Jadi kalau istri malah mengabaikan gitu loh. Kebanyakan kan
pikiran mereka suami nanti akan aneh-aneh, akan gini di luar rumah seperti itu. Nah, itu menyikapi hal seperti itu gimana Bu Ratu? Untuk menyikapinya ya sebagai seorang istri, ya namanya manusia itu kan pasti tak kenal dari dosa dan luput dari dosa ya Mbak Vivi ya. Pasti akan terkena godaan oleh pelakor ataupun pebinor. Ya walaupun istri sering berpikir kepada suami bahwa suami itu bakal selingkuh dan si istri nggak bakal selingkuh, itu salah sih sebenarnya Mbak Vivi. Karena kan kita nggak tahu ya, suami selingkuh nanti kita pasti balas dendam untuk membalas perselingkuhan tersebut. Nah alangkah baiknya tetap kita menjaga kesetiaan tersebut agar walaupun suami selingkuh tetap kita menjaganya agar rumah tangga itu nggak benar-benar hancur nantinya, tetap memaafkan kesalahan suami dan tetap memperbaikinya. Kenapa suami saya bisa selingkuh? Apakah ada kesalahan dalam diri saya? Nah, itu harus diperbaiki semuanya agar pikiran-pikiran hal tersebut itu tidak benar-benar ada dalam diri kita, dan kesetiaan itu perlu dijaga dalam suatu hubungan rumah tangga nantinya Mbak Vivi. Nah, mungkin cara sederhananya untuk menjaga kesetiaan itu kita harus ngobrol intens gitu ya Bu Ratu ya dengan suami. Kita jangan sampai ada yang ditutup-tutupi dari suami, harus agar jujur suami dan terbuka dengan suami, dan harus sering komunikasi dengan suami, komunikasi yang sehat, komunikasi yang intim tentunya dengan suami. Itu yang keempat tadi ya, menjaga kesetiaan. Terus yang terakhir nih Bu Ratu. Yang terakhir ini yang sangat penting sekali ya Mbak Vivi ya. Kita jadi seorang istri, seorang wanita itu harus bisa menjaga sikap dan tutur kata kita. Karena kalau kita menjaga sikap dan tutur kata, itu akan memancarkan aura inner beauty dalam diri kita dan aura positif dalam diri kita. Alhasil, tindakan-tindakan kita juga nantinya akan selalu positif. Nah, sikap positif di sini itu sikap lemah lembut, baik hati, tidak sombong, terus kemudian perhatian dan menyayang buat suami, itu akan membuat suami tambah sayang. Nah, auranya itu akan memancarkan aura berwarna hijau nantinya Mbak Vivi. Kalau kita bersikap yang positif. Nah, aura hijau di sini akan membuat kenyamanan antara suami dengan istri. Bahkan orang-orang di sekitar, apalagi yang di rumah, apalagi tetangga, juga akan merasakan kenyamanan juga kalau kita menjadi istri yang baik. Nah, selain berwarna aura hijau, itu juga akan memancarkan aura berwarna orange. Akan membuat suami dengan Anda nantinya lebih dekat, lebih intim lagi. Dan tambah lagi berwarna merah, akan menambahkan cinta di antara mereka nantinya Mbak Vivi. Begitu. Ini kita bahas secara terperinci ya, dengan warna-warna auranya. Meskipun saya juga awam tentang warna aura di sini, tapi di sini mungkin Bu Ratu bisa menjelaskan deh, kalau misal warna-warna aura gitu tuh apakah bisa berubah Bu Ratu? Ya bisa berubah Mbak Vivi. Berubahnya bukan berubah jadi biru, jadi hitam, bukan jadi ungu, bukan seperti itu ya Mbak Vivi, tapi berubahnya itu ada kabut-kabut hitamnya, ada samar-samarnya, yang misalkan tadi hijau ya Mbak Vivi ya. Kalau sikapnya positif, sifatnya positif, perilakunya positif, tutur katanya positif, itu nanti ada warna aura hijau. Nah, kalau ada negatifnya dari tutur kata dan sifatnya tadi, itu nanti ada hitamnya Mbak Vivi. Jadi hijau-hijau kehitaman. Nah, dia akan sering marah-marah, dia akan sering emosi, jadi nggak nyaman di rumah. Jadi suami itu nggak nyaman dan nggak betah di rumah nantinya. Dan cintanya pun yang berwarna merah tadi berubah jadi merah kehitaman. Jadi cintanya itu akan memudar nantinya untuk istrinya. Begitu. Berarti yang membuat berubah itu sikap dari istrinya itu sendiri ya Bu Ratu? Sikap dari istrinya bisa dari lingkungan sekitar juga bisa juga dari orang-orang yang tidak suka dengan rumah tangganya juga bisa. Ada yang menutup auranya atau disantet kayak gitu ya Mbak Vivi ya. Itu bisa membuat auranya tersebut itu bisa berubah warna nantinya. Begitu. Terus cara mengatasinya gimana Bu Ratu? Maksudnya kalau istri kan mungkin nggak semua orang paham ya tentang aura atau warna aura ini, dan mereka juga nggak ngerti gitu loh. Terus cara kita mengatasinya gimana agar warnanya itu tetap seimbang, agar tetap terpancar aura inner beauty-nya itu cara tadi? Mengatasinya ya sangat mudah sih ya Mbak Vivi ya. Kita dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, ibadahnya dirajinkan, ibadah sholat 5 waktu atau ke gereja atau ibadah agama sesuai dengan ajaran dianut. Kemudian selalu dekatkan diri dengan pasangan juga. Kalau kita dekat dengan pasangan, banyak komunikasinya, komunikasi yang sehat, itu pasti jauh dari hal-hal yang negatif nantinya. Kemudian kita juga bisa melakukan meditasi aura, tapi ini ya sulit gampang ya Mbak Vivi ya, karena tidak semua orang bisa melakukan meditasi aura. Kemudian yang terakhir bisa melakukan buka aura agar diperbaiki auranya dan ditambahi auranya agar terhindar dari energi-energi negatif nantinya. Begitu. Nah, itu dari sikap dan tutur kata ya. Kalau kita menjaga sikap dan tutur kata senantiasa baik, tentunya akan memancarkan inner beauty. Nah, dari pancaran itu
suami maupun anak atau keluarga kita yang lain akan merasakan sisi positifnya seperti itu ya Bu Ratu ya. Sekali, Mbak Vivi. Nah, udah sangat jelas sekali bagaimana cara menjadi istri yang baik agar disayang suami, agar suami tambah cinta setiap harinya dengan kita. Tadi seperti yang udah Ibu Ratu sebutkan, yang pertama ada memprioritaskan suami, selalu menomorsatukan suami gitu ya Bu Ratu ya. Terus yang selanjutnya ada menjaga penampilan, tetap jaga diri, jaga diri. Terus yang selanjutnya di sini tadi menghargai dan menghormati suami. Terus yang keempat tadi juga udah disebutkan sama Ibu Ratu. Di sini ada kesetiaan. Maksudnya menghindari perselingkuhan menjaga kesetiaan. Terus yang terakhir ada menjaga sifat dan tutur kata senantiasa baik. Terima kasih Bu Ratu sudah menjelaskan, udah menemani saya di sini, dan juga buat sahabat Aura juga terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Tentunya akan ada podcast-podcast menarik lainnya setiap minggunya ya Bu Ratu ya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Ratu Aura tentunya. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Ratu Aura in Podcast.